Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ren Hidayat dan juga rekan sahabat Isareng kembali menyapa ruang dengar Anda dalam program Halo RRI edisi Jumat 26 Juni 2026. Tentu kami tidak sendiri, ada rekan kami Nikolaus Makumili yang bertindak sebagai pengarah acara Halo RRI hari ini. Dan seperti biasa pendengar, program Halo RRI ini adalah program yang bisa dibilang sebagai jembatan atau penghubung bagaimana masyarakat isu-isu yang didapati oleh mereka atau dirasakan oleh mereka kemudian untuk diteruskan kepada para pemangku kepentingan yang ada di ND maupun sekitarnya. Dan silakan kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami pendengar di line telepon 0821 4451 1957, juga di WhatsApp kami bagi Anda yang mungkin ingin mengirimkan pesan teks maupun voice note. Silakan, kami menyediakan saluran untuk Anda di nomor 0821 3878 8786. Sembari menunggu partisipasi Anda, pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu yang sudah kami siapkan untuk menemani ruang dengar Anda di siang hari ini. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
tahun 2021 yang diselenggarakan di Istana Negara Jakarta 4 Maret 2021 meminta Kementerian Perdagangan untuk membuat kanal informasi dan inspirasi Pro1. Masih dari kawasan Jalan Durian, pendengar, Anda mendengarkan Florata pagi ini, dan tentu saja kita masih berada dalam program Halo RRI edisi Jumat 26 Juni 2026. Dan pendengar, sudah masuk salah satu suara atau keluhan dari pendengar kita yang ada di ND, dan saya ajak Anda pendengar untuk sama-sama mendengarkan apa yang menjadi keluhan dari salah satu pendengar kita ini. Saya mewakili para pelaku UMKM atau para pelaku usaha menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah, kepada pemerintah pusat, juga kepada pemerintah daerah yang mana telah memfasilitasi bagi kami pasaran modern ini. Namun kami sangat mengharapkan agar pemerintah segera meresmikan agar kami bisa melaksanakan aktivitas jual beli tempat ini. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan sekali pada pemerintah untuk segera diresmikan. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, tadi sempat kita dengarkan bersama bagaimana keluhan yang disampaikan oleh Pak Idris ya, salah satu pendengar kita yang memberikan keluhan dan juga diawali dengan ucapan terima kasih kepada pemerintah yang sudah menyediakan pasar modern Bongawani, di mana namanya sekarang kita kenal dengan Pasar Rakyat Bongawani Lama, Pasar Ende Lama, dan beliau mengharapkan dengan sangat cepat bahwa pasar ini agar segera diresmikan sehingga para pelaku UMKM atau para pedagang bisa mengisi blok-blok atau stand-stand yang sudah disediakan, dan juga bisa segera menggerakkan roda ekonomi di Ende sendiri. Dan untuk itu pendengar, kami berusaha untuk menghubungi narasumber yang tentunya berkaitan erat dengan pasar ini, yakni dari Dinas Perindustrian juga Perdagangan Ende, yakni Bapak Muhammad Sahril selaku Kepala Dinas, dan tim kami masih terus mencoba untuk menghubungi Pak Sahril agar bisa menindaklanjuti saran maupun masukan dari pendengar kita tadi yang sudah sama-sama kita dengarkan keluhannya terkait dengan pembukaan atau segera diresmikan Pasar Modern Bongawani. Dan sebagai informasi pendengar, bahwa kemarin kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka yang langsung terjun ke lapangan dalam hal ini Pasar Modern Bongawani, dan menyatakan komitmennya untuk memperkuat infrastruktur perdagangan di daerah demi mendongkrak kesejahteraan masyarakat. Nah, dalam komitmen tersebut pendengar, Wakil Presiden meninjau revitalisasi Pasar Lama Bongawani di Kabupaten Ende pada Kamis lalu tanggal 18 Juni 2026, dan kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan operasional pasar modern yang diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat sebagaimana arahan Presiden kita Bapak Prabowo Subianto. Dan kita juga sama-sama tahu bahwa proyek perbaikan yang berlangsung sejak akhir Desember 2023 ini telah rampung sepenuhnya sebenarnya pada bulan Maret 2026. Dan informasi yang kami terima, area berbelanja ini berkonsep pasar kering tersebut ini menyediakan 85 unit geostrategis berukuran 2x5 meter. Dan pemerintah daerah memang menjadwalkan operasional perdana pada akhir Juni 2026, tapi hingga saat ini seperti yang dikeluhkan oleh pendengar kita Bapak Idris, belum bisa diresmikan. Untuk itu kita akan terus membangun komunikasi dengan Pak Sahril selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ende terkait dengan bagaimana jalan keluarnya agar masyarakat ini setidaknya bisa mendapat satu pencerahan atau satu informasi yang memang menguatkan hati mereka agar segera bersiap-siap untuk menempati lapak-lapak yang ada di pasar modern ini sendiri. Jadi tetap bersama kami pendengar di Pro1 RRI Ende, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi
Promosi usaha tidak lagi terbatas pada spanduk atau dari mulut ke mulut. Media sosial dan platform digital telah membuka peluang yang lebih luas untuk memperkenalkan produk kepada banyak orang. Nih, bagi pelaku UMKM, manfaatkan media sosial untuk menampilkan produk terbaikmu. Unggah foto dan video yang menarik, berikan informasi yang jelas, serta bangun komunikasi yang baik dengan pelanggan. Dengan promosi digital, produk lokal dapat dikenal luas, menjangkau pelanggan baru, dan meningkatkan peluang penjualan. Bahkan, usaha kecil pun dapat bersaing dan berkembang melalui pemanfaatan teknologi yang tepat. Jadi, jangan takut ya untuk belajar dan mencoba. Mulailah dari langkah sederhana. Gunakan media sosial secara aktif dan jadikan dunia digital sebagai sarana untuk mengembangkan usaha. Kanal informasi
100,5 FM Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih mendengarkan program Halo RRI edisi Jumat 26 Juni 2026. Bersama saya Rian Hidayat, ada rekan operator Mbak Isareng dan juga pengarah acara rekan Nikolaus Mokumeli. Dan kami masih terus mencoba untuk membangun komunikasi dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten ND, Bapak Muhammad Sahril, selaku pihak yang memang cukup berpotensi atau memang sangat berpotensi sekali menjawab keluhan dari Bapak Idris tadi terkait dengan belum diresmikannya pasar modern Bongawani yang berada di sekitaran area, kalau masyarakat ND bilangnya area pertokoan Padang ya. Dan memang kemarin kita sama-sama tahu bagaimana hebohnya dan sangat antusiasnya warga ND menerima kunjungan dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang meninjau revitalisasi Pasar Lama Bongawani di Kabupaten ND ini pada hari Kamis kemarin tanggal 18 Juni 2026. Dan untuk informasi pendengar bahwa kunjungan ini memang sengaja dilakukan untuk memastikan kesiapan operasional pasar modern yang diharapkan bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Nah, revitalisasi Pasar Lama Bongawani ini sebenarnya untuk Anda yang belum tahu bahwa dimulai pada akhir Desember 2023, tapi sudah rampung pada Maret kemarin 2026, dan pasar ini adalah pasar kering yang memiliki 85 unit kios berukuran 2x3 meter. Pasar ini memang dijadwalkan beroperasi pada akhir Juni 2026 setelah proses serah terima dan pembagian kunci kepada para pedagang. Dalam peninjauan yang dilakukan Wakil Presiden sendiri, Wakil Presiden kita menekankan pentingnya percepatan pemanfaatan fasilitas yang telah dibangun agar manfaatnya memang segera dirasakan. Nah, ia menambahkan juga bahwa Pasar Lama Bongawani ini merupakan pasar kering seperti yang sudah saya sampaikan di awal yang menjadi bagian dari pengembangan kawasan perdagangan di ND. Sementara itu, pembangunan pasar basah yang berlokasi tidak jauh dari area revitalisasi ini masih membutuhkan dukungan lanjutan dari pemerintah pusat. Di satu sisi pendengar, Bupati kita Bapak Yosef Benediktus Badioda menyampaikan apresiasi atas kunjungan Wapres, dan Pak Bupati menilai kunjungan ini menjadi bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan ekonomi daerah, khususnya daerah kita, Kota ND. Nah, menurut Bupati, keberadaan pasar yang representatif ini akan membuka peluang usaha baru, dan pasar ini juga diharapkan mampu meningkatkan aktivitas perdagangan sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat. Nah, info yang kami dapat terakhir bahwa tarif kios yang akan ditempati para pedagang ini sebesar Rp350.000 per bulan. Nah, pemerintah daerah berharap bahwa pasar ini dapat menjadi ruang usaha yang terjangkau bagi para pedagang, dan pasar ini diharapkan bisa mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan seperti yang kita tahu tadi sudah kita dengarkan bersama juga, memang pemerintah mengharapkan bahwa kehadiran pasar ini bisa mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tapi di satu sisi ada beragam pertanyaan dari masyarakat, salah satunya datang dari Pak Idris tadi yang sudah kita dengarkan bersama terkait dengan kapan diresmikan pasar ini agar para masyarakat atau pelaku UMKM yang ada di Kota ND bisa segera menepati. Karena memang kita tahu di akhir-akhir ini ada segala macam dinamika terkait dengan keuangan, entah itu efisiensi atau memang penurunan daya beli masyarakat, sehingga beberapa orang atau beberapa masyarakat memang membutuhkan gerakan-gerakan seperti ini, apalagi revitalisasi pasar yang memang cukup dikenal sebagai pasar yang dulu menghadirkan banyak ragam atau banyak hal yang bisa dibeli dan bisa menggerakkan roda ekonomi di masyarakat ND sendiri. Dan kembali kami informasikan pendengar bahwa kami masih berusaha membangun komunikasi dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten ND, Bapak Muhammad Sahril, selaku pihak yang berkompeten dan juga relevan untuk menjawab persoalan yang tadi disampaikan oleh Pak Idris terkait dengan kapan akan diresmikannya pasar modern Bongawani ini. Jadi kami harap Anda untuk bersabar. Kami akan terus mencoba untuk membangun komunikasi, sehingga nanti setelah kami membangun komunikasi, kami akan menghadirkan Pak Sahril melalui siaran di program Halo RRI ini untuk menjawab salah satu keluhan dari Pak Idris tadi, dan mungkin akan kita kembangkan dengan pertanyaan-pertanyaan lain sehingga kami bisa mengakomodasi apapun yang menjadi keluhan maupun hal-hal yang selama ini membuat Anda pendengar tentunya penasaran bagaimana tindak lanjut dari revitalisasi Pasar Bongawani ini. Untuk itu kami harap Anda bersabar dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
Mendengarkan Halo RRI edisi Jumat 26 Juni 2026 dan hingga saat ini tim kami masih mencoba untuk membangun komunikasi dengan Bapak Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ende, Bapak Muhammad Syahril, terkait dengan keluhan yang disampaikan oleh salah satu pendengar RRI juga, yakni Pak Idris, yang menyampaikan terkait dengan, maksud kami yang mewakili para pelaku UMKM di Ende yang mengeluhkan soal Pasar Rakyat Bungawani Ende Lama yang belum diresmikan hingga saat ini. Nah, kalau kita bicara soal Pasar Rakyat Bungawani Ende Lama ini, memang suasana pasar sempat ramai kemarin, yang biasanya dipenuhi aktivitas jual beli memang berubah jadi ramai saat kunjungan Wakil Presiden kemarin, Gibran Rakabuming Raka. Dan kita tahu kehadiran orang nomor 2 di Indonesia ini menjadi daya tarik tersendiri tentunya bagi masyarakat yang ingin menyaksikan secara langsung. Dan kita juga sama-sama melihat bagaimana pengamanan dari unsur TNI, Polri, dan pasukan pengamanan Presiden atau Paspampres yang diterjunkan untuk mengatur jalannya kegiatan, dan petugas juga mengarahkan masyarakat agar tetap tertib selama kegiatan berlangsung. Memang Wapres kemarin sempat menemui para pedagang, dan para pedagang ini mengaku senang karena Pasar Bungawani menjadi salah satu lokasi yang dikunjungi Wakil Presiden. Mereka berharap pemerintah pusat semakin memperhatikan kondisi pasar tradisional dan pasar modern juga kebutuhan para pelaku usaha kecil. Memang kunjungan kemarin juga menjadi momentum bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai harapan terkait dengan pembangunan daerah, mulai dari peningkatan fasilitas pasar, dukungan modal usaha bagi UMKM lokal, hingga pembangunan infrastruktur yang lebih merata. Warga tentunya berharap bahwa kehadiran Wakil Presiden ini dapat membawa dampak positif bagi perkembangan ekonomi masyarakat Ende, dan mereka juga menginginkan adanya perhatian berkelanjutan dari pemerintah pusat terhadap berbagai kebutuhan pembangunan di Kabupaten Ende dan wilayah Flores pada umumnya. Dan kita juga tahu pendengar bahwa dalam peninjauan Wapres kemarin, Pak Gibran menekankan pentingnya percepatan pemanfaatan fasilitas yang telah dibangun pemerintah. Dan menurut Wapres, pasar yang telah selesai direvitalisasi ini harus segera digunakan untuk mendukung aktivitas perdagangan masyarakat. Dan apa yang disampaikan Pak Wapres tentu di follow up lagi oleh para pelaku UMKM yang ada di Ende, dan salah satunya sudah bisa kita dengarkan bersama tadi satu keluhan ya, atau satu masukan dari Pak Idris selaku salah satu pelaku UMKM yang ada di Ende, dan beliau kembali mengingatkan lagi pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ende, agar segera meresmikan Pasar Rakyat Bungawani Ende Lama. Dan dari Bupati juga sempat bertemu dengan Wakil Presiden. Tentu saja selaku Kepala Daerah, Bupati menyambut baik kunjungan Wakil Presiden ini ke wilayahnya, yakni kota kita tercinta, Kota Ende. Dan Pak Bupati menilai perhatian pemerintah pusat memang penting untuk memperkuat pembangunan ekonomi daerah. Nah, Pak Bupati sempat menyampaikan bahwa Bapak Wapres ini berpesan agar seluruh program-program pemerintah pusat didorong dan didukung juga dilaksanakan sebaik mungkin dengan melibatkan seluruh masyarakat. Dan sekarang memang masyarakat juga karena merasa terlibatkan, mereka kemudian bertanya, kapan secara jelas dan juga bisa diberi kepastian kepada mereka selaku pelaku UMKM ini terkait dengan peresmian Pasar Rakyat Bungawani Ende Lama. Karena sesuai apa yang disampaikan Wapres kemarin ya, bahwa memang revitalisasi ini sudah selesai dan harus segera diresmikan agar roda ekonomi di Kabupaten Ende ini bisa digerakkan. Karena kita tahu akhir-akhir ini daya beli masyarakat sempat menurun, apalagi efisiensi terjadi di mana-mana. Dan Pak Idris juga menyampaikan bahwa dia mewakili sebagian pelaku UMKM yang ada di Ende untuk bisa mendapat jawaban dari kepala dinas terkait yang memang mengatur soal tata kelola pasar dan juga perdagangan hingga perindustrian yang ada di Kabupaten Ende. Dan sebagai informasi pendengar, bahwa Pasar Lama Bungawani ini mulai direvitalisasi pada akhir Desember kemarin tahun 2023, dan sudah jadi rahasia umum kalau revitalisasi ini sudah rampung pada bulan Maret kemarin 2026, dan pemerintah daerah tentunya berharap pasar tersebut menjadi pusat perdagangan yang lebih tertata, nyaman, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan di sisi lain, pedagang juga menanti jawaban pasti kapan
kapan pasar ini akan diresmikan seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Idris selaku salah satu pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Ende. Dan hingga saat ini tim kami masih terus mencoba untuk menghubungi Bapak Muhammad Syahril selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan belum mendapatkan jawaban. Mungkin hari Jumat bagi masyarakat yang belum tahu bahwa ada sebagian instansi yang memang memperlakukan work from home, tapi ini harusnya satu kewajiban yang tidak menggugurkan kewajiban lain yang lebih penting, yakni menjawab apa yang menjadi kebutuhan dan keluhan masyarakat di lapangan. Jadi kami mohon maaf pendengar apabila program Halo RRI edisi Jumat 26 Juni kali ini belum bisa memberikan jawaban atau solusi yang berkaitan dengan keluhan Anda, terutama bagi Pak Idris. Kami ucapkan terima kasih karena sudah memberikan masukan, sudah memberikan isu yang bisa diangkat atau yang bisa dijadikan pemantik diskusi kita sebagai perpanjangan tangan. Kami tentunya sebagai perpanjangan tangan dari masyarakat menuju instansi-instansi yang bisa memberikan jawaban dan solusi dari apapun yang dialami masyarakat hingga saat ini. Tapi pendengar, untuk Anda ketahui juga bahwa keluhan ini tidak terbatas di hari ini saja, karena seperti yang sudah kami sampaikan sebelum-sebelumnya bahwa program Halo RRI ini hadir setiap hari Senin, hari Jumat, dan juga hari Rabu. Tapi karena memang ada penayangan Piala Dunia, karena RRI kebetulan mendapat sublicense audio yang bisa menampilkan atau menyiarkan Piala Dunia melalui jalur terestrial. Jadi program Halo RRI di beberapa hari tertentu mengalami pengunduran dari jadwal yang semestinya di pukul 9 hingga pukul 10, kemungkinan bisa mundur ke pukul 11 hingga pukul 12 sesuai dengan pertandingan Piala Dunia yang berakhir. Jadi kami mohon maaf sekali lagi kepada Pak Idris karena kami belum bisa follow up terkait dengan keluhan atau masukan Pak Idris kepada para kepala dinas terkait. Tapi kami pastikan bahwa apa yang disampaikan Pak Idris ini akan kami lakukan follow up di hari-hari berikutnya, terutama di hari Senin yang akan datang. Apabila belum mendapat jawaban lagi, kami akan sampaikan pada hari Rabu nanti. Untuk itu pendengar, terima kasih atas perhatian Anda yang sudah mengikuti dan membersamai kami di program Halo RRI hari ini edisi Jumat 26 Juni 2026. Tapi tetap bersama kami pendengar, karena sesaat lagi rekan kami Incelabut akan menemani Anda dalam Florata siang ini. Saya Ren Hidayat, rekan saya Bayi Sareng, ada pengarah acara rekan Nikolaus Makumili dan juga gatekeeper RJ Titin, pamit undur suara dari ruang dengar Anda. Sampai bertemu di program Halo RRI berikutnya.